dengan Yusuf PI. Sudah ada yang naik, mohon bersabar. Sabar, sedikit aja. Bah, anak Batak sudah buat judul. Anak Batak PES Ustub Yusuf PA. Tadi dia ke tempatku karena lama kali anak Batak naik. Sabar ya. Sebentar. Farel. Siapa si Farel ini? Oke. Silakan naik, kita membahas apa yang sedang El Syam. Aduh, enggak usah dulu kawan-kawannya. Tadi saya juga sudah cukuplah PK hari ini. Terima kasih atas kebaikan seluruh orang Kristen ya. Apa namanya itu, trompet saya kurang 10 lagi kawan. Kalau kalian bersedia mengasih trompet 10 silakan ya. Mie ayam dulu, mie ayam. Selamat malam. Malam selamat. Silakan mie ayam. Kita bergantian berbicara. Kuatkan suaramu dikit, selalu pelan. Tadi kamu kan bilang kitabmu itu kitab suci, kitab asli yang dari Tuhan kan? Yang asli itu kitabnya Katolik, Protestan, apa Ortodoks? Bro. Injil asli itu yang mana? Ortodoks kah yang 73, Protestan kah yang 66, atau Ortodoks yang 81, atau Katolik yang 73? Yang benar yang mana? Oke, ku jelaskan ya bro. Tenang, nggak usah ngamuk-ngamuk. Semuanya benar. Semuanya benar ya bro ya. Saya tidak pernah mengatakan. Aduh, diam dulu. Oke. Saya tidak pernah. Aduh. Jelaskan. Kau sudah diberi kesempatan di sini, ya bro. Nah, kitab suci kami itu semuanya benar. Mau yang 73, mau yang 81, mau yang 66. Tetapi perlu kau ketahui, tidak pernah saya katakan kitab suci itu ya ini dia datang. Terima kasih Pak Nelson. Tidak pernah kitab suci itu jatuh dari langit, tidak pernah saya bilang. Kalau saya selalu mendefinisikan Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Karena ada kisah manusia di sana yang mengikutinya, maka sangat mungkin sekali ada terjadi perbedaan. Paham ya? Tetapi kisah itulah yang membuat perbedaan. Bukan firman Tuhannya sama. Kisahnya ini yang mengikuti yang berbeda ya. Paham? Silakan. Oke, dengan begitu kesimpulannya kitabmu bukan hanya firman Tuhan, tapi tulisan tangan manusia yang lain yang bukan firman Tuhan, betul? Mana ada kitab suci firman Tuhan 100%? Memang Tuhan menulis kita. Ada, Al-Quran itu 100%. Diam dulu kau. Kalau Al-Quranmu 100% artinya jatuh dari langit. Itu tulisan manusia. Jatuh dari langit? Bisa nggak kau buktikan tidak ada tulisan manusia di dalam Al-Quranmu? Gak ada, itu semuanya firman Tuhan. Itu kan tulisan tangan manusia semua itu. Gimana sih kau nih? Buktinya itu gini loh Pak Rudi. Aduh. Kitab yang asli firman Tuhan itu bisa dihafalkan. Itu mukjizat. Kalau kamu nggak percaya, kamu setel ya. Taraweh orang Mekah itu dari malam 1 sampai 30 itu imam-imamnya membaca juz 1, juz 2 sampai juz 30 tanpa melihat Al-Quran. Kau kira orang Yahudi yang sampai sekarang. Kau kira orang Yahudi tidak menghafal kitab Taurat itu yang 5 itu? Gimana sih kau ini? Yahudi menghafal juga itu. Ada videonya mana? Sebentar. Ada videonya banyak itu. Orang itu belajar kitab juga. Kalian itu kan meniru Yahudi menghafal. Bro. Emang kita itu satu akar dengan Yahudi. Nggak kayak kamu menyimpang. Kami Kristen juga satu akar, kalian yang menyimpang. Tunggu dulu. Yahudi bilang Kristen itu sesat. Iya, juga membilang Islam sesat. Makanya nggak boleh orang tuh beribadah di Al-Aqsa. Kamu lihat YouTube. Loh, kamu lihat juga YouTube, kalian diusir dari masjid Al-Aqsa itu. Aduh, oke. Dia nggak bisa berdiskusi dengan baik dan benar ya.
Di sini berdiskusi bergantian. Dia tadi bicara, aku diam. Ketika aku bicara jangan motong-motong ya. Nah, kawan-kawan aku jelaskan. Bagaimana orang ini mendefinisikan kitab yang asli. Oh, bisa dihafal. Berarti rumusan daripada Albert Einstein. Seluruh dunia menghafal E sama dengan MC kuadrat. Apakah itu kitab suci? Kan tidak. Yang dikatakan kitab suci adalah dia mampu menjawab isinya. Kalau ditanyakan. Paham enggak? Apapun ditanya di situ, dia mampu. Lah, kalau ada kitab mengaku kitab suci, ditanya. Diterbitkan buku baru karena enggak mampu menjawab. Ditanya lagi, enggak mampu menjawab, terbitkan lagi buku baru. Ditanya lagi, enggak mampu, sampai 1000 buku diterbitkan. Ujung-ujungnya apa? Kembali ke kitab yang mereka klaim palsu, yakni Bible. Lantas di mana letak asli kitabmu? Dia tidak mampu menjelaskan semuanya. Yang aduh. Lucu. Kitab suci Hindu, kitab suci Buddha, tidak pernah membutuhkan kitab-kitab lain. Apalagi sampai kitab suci agama lain untuk menjawab isinya. Enggak pernah kawan. Satu-satunya kitab yang membutuhkan kitab lain yang mereka hina-hina. Tapi dia pakai untuk membenarkan kitabnya adalah Al-Quran. Al-Quran ditanya, nggak mampu. Datang kitab yang baru, hadis. Hadis banyak kali hadis kawan. Bagaimana sejarah hadis itu? Apakah dicetak serentak? Tidak. Tidak mampu menjawab ini diterbitkan hadis ini. Nggak mampu terbit lagi hadis ini. Terus begitu. Baru muncul lagi istimewa ulama banyak. Tidak mampu juga menjawab. Dibuatlah kitab lain oleh imam-imam. Oleh profesor, doktor. Tujuannya apa? Untuk membenarkan isinya. Dibuatlah Muhammad itu begini, mantap dibuatlah perlombaan segala macam ya. Dan ujungnya nggak bisa jawab, lari ke Bible. Yang katanya kitab palsu. Masuk akal kalian nggak kitab palsu menjelaskan isi kitab yang asli? Jalannya dari mana? Pakailah isi kepala sedikit. Kecuali kau bilang, oh iya Babel itu asli Bible. Ya sudah, berarti benar. Al-Quranmu mengambil kepada kitab asli. Nah, itu pun ada satu lagi syarat. Ya berimanlah kau kepada Bible. Gak mau beriman, tapi mengambil isinya candu. Aduh. Bu ya sadar-sadar diri dikit, kenapa sih? Mie ayam lagi, tidak pandai berdiskusi. Di sini tidak menerima lomba kuat-kuatan mulut ya. Ngapain kuat-kuatan mulut itu? Kita nggak butuh. Aduh, Shirley udah datang, ladies. Gak usahlah dulu, nambah dosa aja. Ya, terima kasih kawan-kawannya. Silakan naik lagi yang lainnya. Dibilangnya gini, kitab Kristen dah separuh nyolong kitab Yahudi, makanya bingung. Kalau kitab Kristen separuh menyolong kitab Yahudi, kenapa kau pakai untuk membenarkan Al-Quranmu? Kau pakai juga Injil kan? Injil itu kan punya Yesus. Itu dikanon oleh orang Kristen. Mana ada dikanon oleh Yahudi itu? Agama Yahudi ya. Kalau orang Yahudi ada terlibat di dalamnya. Mereka ini nggak ngerti mana itu agama Yahudi, mana orang Yahudi. Aduh, semua pukul rata Yahudi. Yahudi ada pengikut Yesus, ada. Murid-murid Yesus itu kan orang Yahudi semua. Ya. Kenapa kami menyertakan bahwa 5 kitab Musa ada di dalam kitab suci kami sampai Maleakhi? Kenapa disertakan di PL? Itulah namanya urutan daripada kitab, silsilah kitab. Kami tidak berkata dengan silsilah manusia. Ya, tes. Sorry kawan, aku udah kena hajar. Pot beramai-ramai hancur mina. Udah hancur mina ya. Live akses ditangguhkan. Mana ini tidak bisa dilihat karena terang sekali. Aduh. Status live, lihat detail. Anda dapat ke 9 Agustus. Oh besok kawan tidak apa-apa. Tapi malam kali. Perilaku dan ujaran kebencian. Apa yang kuujarkan? Tidak, aku tidak setuju. Pilih 3 alasan. Tidak berisi konten.
Semua aku pilih nih ya. Submit. Selesai. Ya. Jengkel kali aku memang. Orang lagi asik-asiknya. Ya, kita lanjutkan di sini aja kawan ya. Ya. Jadi kawan-kawan, perhatikanlah baik-baik. Kenapa Bible itu harus dibuat seperti itu? Karena itu menunjukkan bahwa akarnya sama. Sementara Al-Quran ada kata Taurat, tapi apa isi kitab Taurat nggak tahu. Kan lucu. Terus dikatakan itu asli. Sementara kita kitab Taurat ada di dalamnya. Dan orang Yahudi tidak pernah membantah kitabnya punya Musa itu. Ada kitab sampai Maliaki. Ya. Sementara di Quran hanya kenal Taurat, Zabur, kitab Daud, dan Injil. Sementara kitab para nabi itu banyak. Terus dikatakanlah itu asli. Kenapa Al-Quran tidak kenal Nabi Yesaya, Nabi Daniel? Memang mereka nggak punya kitab? Punya. Oh mereka tidak punya umat, siapa bilang? Memang Daud dengan Musa berbeda umatnya, kan tidak. Paham ya? Terus dikatakanlah itu kitab palsu Bible itu. Jalannya dari mana? Oh Injil. Ya apa Injil Isa Al-Masih itu? Apa Injil Isa yang diturunkan kepada Isa itu yang di Injil Allah SWT? Itu pun mereka nggak tahu. Oh bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya, jadi apa? Wallahu alam. Kenapa wallahu alam? Ada kok di Sahih Bukhari 3. Sahih Bukhari 6467 sudah dijelaskan Injil itu sudah ditulis Waraka bin Naufal. Ya cari kalian karena pada saat itu Muhammad bertemu Waraka bin Naufal. Artinya Muhammad pasti melihat kitab itu. Karena Nabi. Masa nggak dikasih Waraka ini loh kitab Injil? Kenapa tidak dijaga dan dilindungi? Kan lucu kawan. Dan apakah kebetulan kitab yang isi Al-Quran banyak kemiripan daripada Bible itu? Apakah kebetulan? Tidak ada sesuatu yang kebetulan kawan. Ya. Nah jadi kawan-kawan begitulah untuk menghadapi mereka ini. Kita itu harus jeli ya. Contoh yang paling lucu tadi dia bilang gini kawan. Hadis HR Muslim. Hadis riwayat Muslim. Dikatakan jangan tulis apa yang keluar dari lisanku selain daripada Al-Quran. Harusnya hadis itu nggak pernah ada kawan. Karena kan disuruh jangan tulis, hapuskan ya. Paham kalian maksudnya? Lah ini ada hadisnya berbicara seperti itu. Kan hadis itu bukan Al-Quran. Kenapa ditulis? Harusnya dihapus. Seluruh hadis harus dihapus. Tapi apa? Muncul hadis baru. Untuk menjawab yang tadi. Yang tadi diterbitkan hadisnya untuk apa? Seolah-olah mengatakan bahwa itu Al-Quran itu betul 100% dari Allah dan keluar dari lisan Nabi Muhammad. Sudah. Kemudian muncul hasil hadis baru. Cari kalian ada itu. Bahwa dikatakan tulislah hadis lagi. Kalau tadi jangan tulis, sekarang tulis. Kan lisan Muhammad ada 2 yang keluar dari hadis dan Quran. Sekarang diperintahkan nulis hadis. Nah ini kalian harus jeli kawan melihatnya kawannya. Aduh. Jadi itulah dulu yang bisa saya sampaikannya. Saya sudah kena ban karena di report beramai-ramai hancur Mina. Ya, kita jumpa esok hari. Biarlah ini hanya singkat aja. Ya, sekian dan terima kasih sampai jumpa kawan-kawan. Di bawah sudah saya tulis. Mari kawan-kawan kita bersatu menyelesaikan rumah doa untuk Tuhan Yesus. Bukan untuk saya kawan. Tidak mungkin orang mendoakan saya situ. Nanti saya kayak Nabi didoa-doakan ya biar masuk surga. Bukan. Ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Jangan letih, jangan lelah kalian karena saya pun sebenarnya letih juga ya. Belum lagi tekanan dari sana, tekanan dari sini, belum lagi tekanan keuangan segala macam, tapi saya tetap semangat. Karena bagi saya kalau Tuhan berkehendak pasti jadi, kalau tidak itu akan mandek ya. Ya kalau nanti pun mandek ya apa boleh buatlah, saya hanya bisa merenungi ya kenapa begini, itu saja ya. Oke, sekian dan terima kasih itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih kepada kalian semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.